Ya, selamat datang kembali di podcast dadakan, karena semua yang dadakan itu anjing kecuali podcast ini. Dan begitu logonya nggak berubah, saudara-saudara. Tagline. Ya, masih bareng sama kami. Ya, aku masih Dian. Sebelah aku masih si Apit. Ini udah podcast di episode yang ke-12. Podcast yang ke-12 ini bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2016. Ya. Apa kabar semua? Ya, apa kabar? Itu selalu ditanya tuh. Apa kabar ya kan? Coba kasih tahu aku satu acara entah itu di TV, di radio atau dimanapun yang mereka nggak ngucapin apa kabar. Ada nggak? Ya kan? Bisa di komen di bawah. Ini anjing. Ini kan? Ini radio milik berdua kayaknya. Gimana di pertengahan bulan Maret ini kalian? Oh ya, kemarin Rabu libur ya, tanggal merah. Tanggal 9. Rabu tanggal 9 kemarin merah kan. Ya. Nah, ini bagi kalian yang kerja nih ya. Kalian orang yang ambil cuti di sebelum Rabu atau setelah Rabu? Biar liburnya banyak, tau gak? Iya. Hah? Iya kan? Pasti ada beberapa mungkin yang ambil cuti di sebelum Rabu, ada beberapa yang ambil cuti di setelah tanggal 9 itu. Tapi gitu. kalau liburnya jatuhnya pas hari Kamis jadinya long weekend. Dia pasti mikir di Jumat, Sabtu, Minggu tuh kejepit gitu. Tapi aku lihat kawan-kawan aku banyak juga yang ambil cuti di setelah Rabu kemarin nih, Wak. Jadi makin panjang liburnya. Iya. Gitu. Atau mungkin kalian ambil cuti di seminggu full itu. Enggak tahu Terus diri kayak kan. kalau menurut aku minggu-minggu ini tuh kayak minggu-minggu berat ya, minggu-minggu berat gitu. Pertengahan bulan disisipin libur. Habis itu buat orang-orang tua kayaknya minggu ini minggu-minggu yang repot karena 8 Maret itu hari apa, Pit? Hari polio itu. Oh, kemarin ya. Ah, itu hari polio, jadi orang-orang tua nih kayaknya jadi minggu-minggu yang merepotkan gitu. Di sini nggak tahu ya, di semua kayaknya di Indonesia ya. Nggak, cuman kalau nggak salah nih tadi aku lihat berita di Bali beda jadwal polionya. Kenapa? Dia baru mulai sekarang tanggal 15. Oh, telat ya. Oh, Karena dia kemarin nyepi. menjelangnya. Oh iya. Gitu, ya. Oh iya, betul-betul. Karena dia kemarin nyepi. Beda dia. Ya, saling menghargai lah, bagus. Tapi kerennya Nyepi itu Bandara Ngurah Rai ditutup loh. Iya. Full, mati lampu. Jadi nggak ada, kayak polisi adat aja berkeliaran di sana itu. Terus juga ada kejadian apa sih kemarin tuh, kayak gerhana gitu kan. Gerhana total. Ternyata gerhana total itu yang full total itu ternyata di Maluku Utara, Pit, katanya. Di Ternate tepatnya. Sampai di sana itu pemerintahnya bikin kayak bangunan monumen gitu. Iya. Dan membangun beberapa base camp buat orang-orang luar untuk Meneliti. peneliti di sana kan. Total di situ. Tapi yang lebih parah di Palembang. Karena jembatan Ampera itu ditutup selama 10 jam, men. Buat Dan orang menikmati gerhana itu. Dan berawan. Dan berawan. Cuma gak sih kok? Kok kayak kau mau lihat bokep tapi ternyata dia berhijab. Gila kau kayak gitu. Kau berharap mau lihat apa? Toket? Enggak, dia pakai hijab loh gitu. Kau mau lihat gerhana itu total loh gitu. Wah, perfect. Ternyata awan lewat. Itu kayak aduh, gila anjing. Nonton film ternyata iklannya lebih banyak daripada filmnya. Ya, kayak kalian dari rumah atau kosan kalian udah berencana ke kosan cewek kalian. Ternyata di kosan itu banyak kawan-kawannya. Itu pahit, saudara. Kan? Berita kali kayaknya ya. Ini kawan-kawan yang cewek aku nih nggak bisa ke kosan cewek aku hari besok aja apa gitu kan. Iya. Anjing lah. Lucu sih menurut aku ya. Sampai ditutup 10 jam cuman untuk menikmati gerhana. Terus awan lewat. Wah, kayaknya nggak klimaks sekali gitu ya.
Gak klimaks sih kayaknya. Aduh, kita udah nungguin rame-rame ternyata gelapnya ketutup awan. Siapa coba yang mau disalahkan kalau kayak gitu? Iya. Apakah nih ya, bagi kalian yang menantikan gerhana di jembatan Ampera itu, apakah kalian menyalahkan Tuhan? Atau kalian menyalahkan diri kalian sendiri? Kenapa aku di Palembang? Aduh. Tuh kejadian-kejadian minggu lalu ya. Tapi waktu gerhana kemarin aku lihat ada kayak beberapa kawan aku yang emang sengaja ke daerah Bangka untuk memotret momen itu gitu, Wak. Sengaja dia. Itu kalau menurut aku sih itu masih nggak apa-apa ya, soalnya mungkin emang itu profesinya, tau nggak kok? Iya. Emang di situ hobi dan profesinya itu gitu. Hobi atau profesinya emang di situ, jadi ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Cuman yang aneh ini kan yang orang-orang awam biasa ini terus foto-fotoin itu tuh, anjing itu, iya kan? Coba siapa di antara kalian yang nggak ada sama sekali motoin gerhana itu, coba. Nah itulah, kalian lah orang-orang yang keren tuh nggak? Iya kan, semua orang pasti foto tuh gerhana tuh, anjing itu. Iya. Di Instagram, di pet, dimanapun media sosial pasti waktu setelah itu kemarin semuanya pada posting loh. Padahal kejadian itu ya udah diprediksi gitu ya. Dan udah ketahuan juga gitu. Nggak tahu sih apakah lebih banyak orang yang menikmati itu di luar atau di televisi sih sebenarnya. Karena kan nggak semua daerah dapet sih ya. Kok kemarin ngeliat nggak momen itu? Pagi sih aku keluar. Aku nggak. Cuman nggak ini kayaknya. Aku kasihkan ngobrol sih, nggak nengok aku, sumpah. Nggak total. Udah kelewat aja gitu tuh nggak? Nggak total. Kasihkan ngobrol. Kamu dulu di mana? Waktu itu aku mau ke, kami stand up Indo Batam tuh mau ke pantai itu waktu itu. Oh libur ya. Oh, iya. Iya, jadi kasihkan ngobrol sebelum pergi gitu kan, kasihkan ngobrol, jadi kelewat gitu aja. Untung lah kelewat, jadi aku nggak sempat lihat, aku bersyukur loh. Anjing, nggak ada kan orang kayak aku gini. Itulah. Karena kelewat aja. Ya jadi selama seminggu kemarin perkembangan apa yang kalian lihat di sini di Batam? Oh ya, mungkin. Oh ya, hari Senin kemarin aku juga udah ngupload podcast dadakan yang episode bonus ya. Itu kemarin ngerekamnya emang mendadak kali tuh di pantai waktu itu. Kemarin kami hari Rabu stand up Indo Batam ke pantai, terus ada kawan aku yang ngerekam podcast lah gitu. Ya udah ngerekam aja gitu, cuman 45 menit dan suara bising angin gitu, tau nggak kok? Iya. Nah, emang agak kurang ini sih. Cuman ya aku upload aja. Hari Senin kemarin aku upload, bisa lah kalian dengar itu, lihat aja di SoundCloud kami atau YouTube kami gitu kan. Ya di situ mungkin kemarin kami juga ngebahas gerhana dan lain-lain, ngebahas Comic X juga gitu, film Comic X. Nah, coba mungkin aku bakal ngebahas lagi sedikit tentang Comic X gitu kan. Emang kurang sih sebenarnya filmnya. Ya. Kurang. Banyak yang kecewa sih, aku juga dengar kayak gitu juga sih. Nggak di luar ekspektasi mereka lah ya, harusnya yang pertama itu lucu, harapan mereka tuh yang kedua jauh lebih lucu, ternyata enggak gitu. Kebanyakan dari komen-komen kawan-kawan aku juga di kantor kayak gitu juga sih. Iya. Nggak selucu yang kau prediksikan sih. Maksudnya tuh dia lebih banyak kelai-kelainya, tau gak kok? Lebih banyak adegan kelai-kelainya. Nih ya, bagi kalian ya, yang belum nonton Comic X dan kalian udah tahu kalau di situ banyak adegan kelai-kelai, kalian nggak perlu nonton Comic X kalau mau lihat orang kelai loh. Kalian cukup pertemukan mantan kalian, itu udah kelai tuh orang itu tuh nggak? Ya kan? Kalian cukup nengok UFC itu udah kelai-kelai gitu, jadi nggak perlu nengok Comic X lah. Dan kemarin kebetulan stand up Indo Batam kan ada acara nonton bareng gitu, Wak, Comic X, Wak, di Blitz Harbor Bay gitu kan. Dan kebanyakan yang nonton itu adalah anak-anak muda, anak-anak SMA atau anak-anak yang baru lulus SMA kayak gitu. Ya mereka ketawa-ketawa sih, kalau aku kayak biasa aja sih, mereka ketawa nih, mungkin emang pasarnya mereka gitu kan. Emang target dari Comic X ini emang anak-anak muda ini gitu kan. Cuman kayak ada beberapa punchline yang dikeluarkan nama artis Comic X ini yang nggak kena gitu di mereka karena umurnya nggak tepat, tau nggak lo?
Aku perhatikan itu. Nah, salah satunya tuh kayak gini. Banyak tuh kayak punchline tuh, tahu lah yang konyol-konyol gitu kan pasti masuk lah kan anak muda gitu kan. Ngerti nggak? Maksud aku yang konyol-konyol tau ya. Punchline ini komik act-nya ini, artis-artisnya ini kan. Ini nih, wah ketawa. Ada satu punchline dari Ernest. Aku perhatikan sama sekali nggak ada ketawa karena perbedaan umur. Oh gitu. Punchline-nya adalah si Ernest bilang tentang Meteor Garden. Dan nggak ada yang ketawa karena semua anak sekolah situ nggak ada yang tahu Meteor Garden. Parah. Aku perhatikan nih Meteor Garden kata si Ernest, apa gitu setupnya nggak tahu kan, lupa lah aku. Meteor Garden dia punchline-nya. Aku perhatikan ada yang nggak tahu, nggak ada yang ketawa, anjing. Sebelum heboh-heboh Korea tuh itu yang naik daun dulu ya. Iya. Iya. Terus juga kayak nggak jelas sih sebenarnya filmnya. Kayak mereka mau ngebuat kayak kita mikir penjahatnya ini ternyata penjahatnya bukan ini, si yang lainnya gitu. Nah, kayak gitu. Apalagi selain komik X. Oh ya, tapi kan kalian open mic di situ katanya kemarin. Iya, ada beberapa anggota dari kami yang stand up di situ ada. Sebelum film itu dimulai. Iya, sebentar Terus, aja sih, 4 ininya orang gimana? kalau nggak salah. Responnya gimana? Ya responnya oke lah. Takut deh. Yang naik berapa orang? 4. Ya. Iya. Kau naik gak? Enggak ngapain, mana kemakan sama anak itu kalau aku naik. Oh, terlalu cerdas kita kalau naik. Enggak kemakan lah. Asik. Mana mau berpikir. Ya, ini buat anak-anak muda yang nggak mau berpikir kalau nonton stand up, gimana kalian mau berpikir belajar? Berpikir nonton stand up aja nggak mau. Iya kan? Coba lah. Apa lagi nih? Enggak, ini apa namanya? Ini lagi heboh-hebohnya demo di itu di Jakarta tuh tentang transportasi online itu. Ya untungnya sih di kita ya di sini di Batam kita belum seheboh di sana gitu transportasi online gitu. Udah ada nggak sih sebenarnya transportasi online di Batam? Kayaknya Belum sih ya? udah ada, cuman nggak seheboh di Jakarta. Kalaupun ada itu pun lokal punya. Iya. Bukan. Dan nggak berbasis aplikasi juga mungkin ya? Berbasis SMS kayaknya. Mungkin ya, mungkin masih berbasis SMS gitu lah, belum aplikasi lagi. Ya imbang-imbang SMS galon lah gitu kan. Ah, ya 11-12 lah. Iya kan? Bedanya kalau abang-abang kalau itu bawa keranjang, kalau dia bawa ini orang aja, Penumpang, iya. orang aja. Tapi ya kalau menurut aku nggak jalan sih kayak aplikasi transportasi online di Batam nggak jalan kayaknya. Gitu ya. Apalagi kalau ojek gitu kan. Saya seberapa banyak sih orang yang memanfaatkan fasilitas ojek di Batam nggak ada kayaknya. Bukan seberapa banyak. Bukan kalau menurut aku ya, bukan seberapa banyak orang yang menggunakan jasanya itu loh, Pit. Tapi Seberapa jauh sih kota Batam ini? nah itu iya. Dari itu ujung juga. ke ujung gitu. Iya. Harusnya mikir ke situ. Masalahnya Dan seberapa macet juga di Batam ini biar orang pakai itu gitu kan. transportasi yang ada aja masih gitu-gitu aja gitu, bentuknya nggak ada perubahannya juga gitu. Buat apa ada transportasi baru basisnya berbasis aplikasi segala macam yang canggih-canggih gitu, yang lama aja nggak terurus gitu, apalagi datang yang kayak gitu jatuhnya apa ya, sayang aja sih kayaknya kalau harus ada yang kayak gitu. Semua orang itu kayaknya udah punya kendaraan sendiri sih kayaknya. Nah itulah aku juga mau bilang tuh. Kan tadi ya kalau nggak salah gue ya. Di Batam ternyata ada demo juga. Supir angkot demo. Mungkin nggak tahu juga sih aku pastinya mereka demo apa. Kayaknya sih demo lebih ke demo taksi plat hitam mungkin. Nah sebenarnya mereka demo seharusnya jangan taksi plat hitam. Ya oke, taksi plat hitam itu kayak memindahkan penumpang mereka gitu kan. Cuman ada yang lebih parah dari ini sebenarnya. Seharusnya mereka demo adalah jasa kredit motor. Iya kan? Leasing, oh iya ya. Hah? Ya. Saking gampangnya orang kredit motor sekarang. Jadi penumpang angkutan umum nih bukan teralihkan ke taksi plat hitam, tapi teralihkan dengan mereka pakai kendaraan sendiri. Gitu. Karena apa DP-nya rendah gitu kan? Iya kan? Kalian soalnya supir angkot nih kalau menurut aku ya, peluang ojek online masuk itu yang dari Jakarta ini bisa masuk Batam kecil. Kenapa? Karena burung biru masuk ke Batam aja, orang Batam udah demonya kayak gitu.
Oh iya ya. Mungkin ya Ngerti itulah. nggak lo? Iya. Yang di Jakarta itu udah happening dari zaman tahu lah gitu kan. Burung biru masuk ke sini orang udah demo sampai segitu aja gitu. Iya. Apalagi ojek online ini masuk gitu dari Jakarta ke sini coba, bayangin aja. Iya. Kayaknya sih lebih parah lah kalau menurut Iya. aku. Ya kalau yang online tuh masuk ke sini ya supir taksi yang seharusnya salah aja pasti demo tau gak lo? Tapi ada Ngerti gak? iya, tapi ada yang menurut aku Kayak bukan, tuh, nggak kayak gini. Mungkin kalau lah misalnya nanti yang aplikasi online itu datang ke sini, bukan sekedar yang resmi yang demo. Taksi plat hitam mungkin demo juga yang pasti salah, ngerti nggak? Iya kan? Tapi kayaknya ya cuman satu yang bisa masuk ke apa namanya? Ke Batam nih ya, yang online gitu. Terus yang bisa online bisa masuk ke Batam. Tahu nggak apa? Apa? Prostitusi online udah. Itu gak akan dilarang karena senjatanya aja sebanyak gitu. Iya loh. Iya. Menurut aku itu gak akan susah. Jadi lah. buat investor yang mau ada niat ke bisnis Batam untuk menggunakan bahasa transportasi lain gitu, online, urungkan niat kalian itu. dan rubah. Masih ada kesempatan apa jalur lain yang online juga, yaitu prostitusi online. Ya iyalah prostitusi nyatanya aja sih banyak gitu. Ya minimal ya prostitusi online bisa menaikkan pendapatan cewek-cewek malam di Batam yang ternyata sekarang ini pendapatan mereka segitu-segitu aja gitu kan? Nah, iya. Hah? Iya benar. Ya minimal bisa bersaing di nasional lah gitu. Cewek-cewek malam di Batam. Iya. Hah? Keren kan podcast ini? Mendukung yang negatif loh. Ya kita nggak tahu loh orang ini bisa hidup seberapa keras loh demi mendapatkan uang di sini. Itu ya nggak. Harus ekspektasinya harus jelas lah, jauh kita pikir. Karena menurut aku ya akses di Batam ini cuma satu pintu. Kebanyakan orang luar itu yang udah merasakan gimana enaknya hidup di sini, dia akan enggan pindah untuk keluar kota lain. Menurut aku gitu, Pit. Ini aku ketemu sama orang yang kerja di sini bukan karena dia ingin kerja di sini, tapi karena emang dia harus ditugaskan ke sini. Oke? Sebenarnya dia bisa milih kota lain. Cuman untuk dia itu dikasih kota ini gitu. Nah, menurut dia tuh ya. Aku tuh belum pernah ke sini, Bang, dia bilang sebelumnya. Selain aku dapat posisi yang enak, cuman aku nggak tahu apakah aku bisa hidup enak nggak di sini gitu kan menurut dia. Ternyata pas dia pindah ke sini, itu di luar ekspektasi dia. Iya. Gitu loh. Oke lah, secara finansial dia bilang tidak lebih baik dari Jakarta. Tapi kalau soal kehidupan jauh lebih baik dari Jakarta dia bilang. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau soal finansial sih nggak lebih baik. Cuman kayak ada kenyamanan apa gitu, jadi dia kayak enggan pindah gitu. Meskipun image yang ditimbulkan itu tetap jelek, ya gitulah ya. Maksudnya yang negatif-negatif lah yang terkenal di sana itu. Dia itu ngerasa enak nyari duit di sini karena terlalu banyak celah gitu. Katanya gitu. Terlalu banyak celah, dia nyari duit ya sepilan-sepilan di luar kerjaan gitu. Ketimbang dia harus nimbrung di Jakarta macet-macet rame-rame sama orang lain yang merebutin duit nggak seberapa deh bilang. Iya. Menurut dia, Yang kalah dengan Uzbek juga gitu. iya anjing anjing. Karena di sini lah produk lokal sebenarnya itu bisa dijual. Iya. Ngerti ya lo? Ya tapi bagi cewek-cewek yang kayak gini yang merasa oke di Batam dengan pekerjaan yang negatif itu, Datanglah ke Jakarta. enggak, mungkin enggak. Mereka kan masih merasa di Batam ini lumayan oke gitu kan maksudnya kan dari segi pekerjaan itu gitu kan. Ya tunggulah sampai Uzbek datang ke Batam gitu kan. Baru mereka tergerus gitu. Baru mereka tersaingi tuh. Iya kan? Gila. Sebenarnya apa ya? Aku mau ucapin makasih sama kok. Tapi ada dua sisi nih, Fit. Apa tuh? Ada sedihnya iya gitu, ada senangnya iya. Pokoknya iya ada lah gitu. Apa? Iya ada lah. Aku sebenarnya mau ucapin say thanks gitu sama kok sebenarnya. Ya karena itu gitu. Bikin tadi terlalu, maksudnya menurut orang sih Batam itu kota kecil. Tapi di sisi lain sebenarnya apa yang kita butuh itu sebenarnya kita bisa dapetin di sini semua gitu loh. Cuman entah gimana caranya kita belum dapat aja sih, celah-celah nyari yang enaknya aja gitu. Sudah nggak kalah juga sih sama Jakarta. Kalau cuma ngejar populer atau terkenal ya oke lah kalau di Jakarta. Tapi kalau cuma nyari duit buat usaha, sebenarnya sini sih oke juga loh sebenarnya. Nggak kalah. Oh iya. Gitu ya. Itu Tentang perkembangan minggu-minggu ini, demo di sana sini, berita apa gitu.
Apalagi Pit kalau ada mau diomongin Pit silahkan. Selain film yang udah kau tonton kemarin yang gak enak ternyata. Ya katanya Kung Fu Panda 3 nggak enak juga, aku belum nonton sih. Aku juga Bagus belum. nggak sih Kung Fu Panda 3? Itu sequel juga sih ya dari lanjutan Jelek dari katanya. kedua itu. Dia ketemu bapaknya lagi katanya. Gila ke binatang aja dibuang apalagi orang loh. Sayang. Tapi kalau kita apa ya nonton film itu entah kenapa sebenarnya dari bioskop ini apa yang dijual sih sebenarnya tayangannya atau jasa penyajian tiketnya sih sebenarnya gitu karena menurut aku sebelum kita nonton film mbak-mbak yang tukang nyobekin tiket itu jauh lebih menarik daripada film itu ataupun lebih menarik daripada gandengan yang kita bawa deh kayaknya. Iya, gila lu. Iya. Belahan rok dia tuh mengalihkan dunia kita mau nonton sebenarnya. Jadi kalau kita gandeng cewek, kita mau nonton, pasti yang ngasih tiket itu biasanya kita sih si laki-laki karena cewek itu gandeng tangan kita. Dan yang kita lihat itu bukannya sobekan tiketnya sih aku yakin, ini sobekan roknya itu loh. Ya aku yakin di situ. Dan itu juga sama kayak kita mau naik pesawat, pramugarinya itu kenapa harus selalu cantik dan roknya selalu di atas sobekannya itu. Hah? Ya, coba ada udah ada belum ya? Nggak tahu lah. Maskapai yang nggak mengedepankan penampilan si pramugari gitu. Apakah masih tetap laku atau tidak? Nggak tahu sih ya. Nah, Menurut aku sehijab-hijabnya orang jadi pramugari itu, taruhlah di timur. Dia kan tetap menggunakan baju yang menonjolkan aurat. Nggak mungkin. Enggak, Wak. cuman ya kalau menurut aku ya di Indonesia, Nggak ada. walaupun kayaknya salah kalau orang tuh naik pesawat milih satu maskapai yang mereka lihat dari pramugari apa penampilan pramugarinya yang oke itu salah menurut aku. Nih. Salah. Menurut aku, walaupun nanti ada satu maskapai yang mengharuskan pramugarinya untuk berpenampilan yang sopan, tetap rame dengan alasan satu, Apa? harganya murah. Tau nggak lo? Iya, Itu sebenarnya, iya kan? Terus ya kata ya buat orang-orang yang punya bisnis-bisnis yang kayak gitu tuh, maksudnya yang kayak ke bioskop itu kayak maskapai kan, pramugarinya kan cakep-cakep tuh, roknya tuh sobekannya sampai atas. Coba kasih tahu alasan ke aku selain mereka tuh menghindari kebakaran. Itu apa gitu? Karena menurut mereka tuh gini, Fit. Mereka menggunakan rok-rok kayak gitu supaya nanti kalau ada apa-apa, Melangkahnya gitu ya. nah, jadi mereka tuh bisa cepet lari atau keluar dari tempat pekerjaannya gitu kayak ngamanin. Kalau ke pesawat kecelakaan kan, Iya. ngerti kan? Jadi Iya. dia bisa terjun langsung. Luas gitu, lebih lebih luas larinya atau ngelainin orang gitu. Kasih aku alasan selain kebakaran tuh apa gitu? Kalian harus menggunakan pakaian seperti itu gitu. Kayaknya Padahal sih nggak kalau- ada gitu. Kalau buat menghindari Itu apa namanya itu ya, kecelakaan kayak gitu lah ya. Bisa dengan pakai celana sebenarnya kan? iya menurut aku sih gitu. Jadi nggak usah pakai rok-rok juga sih. Iya kan? Jadi itu kan menguntungkan kita dan merugikan cewek sebelah kita karena dia nggak tahu kalau kita ngecengin roknya. Haha. Untungnya sih dia oke. Kalau nggak oke, Iya, mungkin kita sebenarnya- pindah bioskop deh kayaknya gitu. Sial lu. Iya. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia ini bukan pramugari yang seksi penampilannya, tapi ya maskapai yang murah harganya sebenarnya. Ya. Iya. Itu aja lah. Emangnya bioskop yang nggak pakai tukang sobek tiket cantik nggak laku dulu? Laku-laku aja dulu. Kita nonton layar tancap nggak ada yang tukang nyobekin tiket dan tetap laku kok gitu. Kenapa kalian harus menjual orang-orang kayak gitu? Gitu kasihan lah. Nyari duit juga nggak harus pamer paha juga sih sebenarnya. Iya, ya, ada maskapai. Coba nanti misalnya ada maskapai yang cewek itu ya pramugarinya yang nggak oke-oke kali gitu, semua tertutup, nggak pakai bedak, nggak make up, tapi harganya murah, pasti laku. Iya kan? Iya loh. Iyalah, pasti gitu lah. Terus apa lagi Pit? Kok ada promosi apa Pit? Kegiatan kok? Nanti itu terakhir. Terakhir aja. Iya. Gitu ya tadi ya. Nih ya, padahal ya kayak taruhlah kayak pramugari tadi nggak make up, nggak mementingkan penampilan, itu kan mengurangi cost-nya juga tuh kan? Iya. Iya kan? Tapi kok nyadar nggak? Tapi mengurangi cost harga pesawat itu juga sebenarnya. Ternyata orang-orang yang kayak gitu tuh semuanya mbak-mbak Pit, cewek semua. Yang nyobekin tiket di bioskop siapa? Cewek kan. Terus yang ngelainin pramugari di pesawat, cewek kan gitu.
Terus laki-laki itu ada juga kok di bagian itu pramugari jadi apa kalau cowok? Pramugara. Apa kerjanya? Paling pramugara kayak perbandingannya sedikit Terus gitu kan. di bioskop itu juga ada kok karyawan laki-lakinya. Apa Ngapain dia? Ngapain dia? Satpam. Jadi laki-laki itu cuma jadi pemain cadangan aja gak sih tempat kayak gitu tuh kasihan bego. Emang spasi apa itu? Ya kan coba kalian pikir yang pramugari gitu kan, is oke lah karena dia lihat orang lain gitu kan. Padahal di dunia ini lebih banyak cewek gitu. Hah. Ngerti nggak? Iya, ngerti aku. Saya apakah bos-bos ya bisa itu dikatakan maskapai atau bioskop ini ya? Berarti dia mementingkan kaum Adam aja gitu. Mereka lebih menarik kaum Adam dengan mempekerjakan cewek-cewek ini gitu kan? Ngerti Iya. nggak? Padahal kan lebih banyak cewek di dunia ini. Terus jadi cowok kayak jadi ban serep aja sih di situ gitu. Kasihan aja kalau aku lihatnya. Jadi Seharusnya mereka juga gitu. seharusnya ada juga gitu mempekerjakan lebih banyak cowok gitu biar menarik perhatian customer cewek gitu seharusnya enggak sih? Iya. Kayak sih nilai jual cewek selalu bisa menaikkan ini, Wak. Gak tau lah ya kenapa. Ketimbang laki-laki sih kayaknya. Ya, jadi kalau misalnya Di sini siapa yang pintar? Cewek yang bego dimanfaatin atau gimana kalau menurut kok? Ini yang punya perusahaan ini kayaknya bisa memanfaatkan cewek gitu. Jadi cewek ini kayak bisa dibodoh-bodohin terus dijadiin kayak gitu-gitu gitu. ya, jadi kalau menurut aku kalau bagi cewek-cewek nih ya, kalau cowok kalian ngajak nonton sering ngajak nonton, sebenarnya dia bukan pengen nonton. Pengen lihat cewek yang lebih cantik dari kalian aja. Hiburan lain. Iya kan? Hiburan lain, saudara-saudara. Bagi cewek-cewek nih kalau cowok kalian sering ngajak nonton, kalian seharusnya bete loh. Iya kan? Jadi ya itulah kenapa mungkin cowok lebih sering bayarin cewek nonton gitu. Karena di situ dia bisa dapat cuci mata tuh. Iya. Dia rela buat keluarin duit bayarin cewek yang nonton. Yang penting dia bisa cuci mata ngelihat pelayan-pelayan bioskop yang roknya terbuka ini gitu kan. Nah, terus apakah si cewek-cewek gitu yang pernah kalian ajak nonton gitu pernah mikir nggak kalau cowok-cowok nonton itu apakah mereka ngegodain mbak yang di kasirnya itu apa enggak gitu? Mana peluang lebih besar? Dia digodain atau nggak digodain kalau kita bawa pasangan? Kalau kita bawa pasangan kita nggak mungkin godain Pasti nggak mbak itu, godain, kan? pasti nggak godain. Pasti nggak godain ya? Nggak godain. Terus kalau laki-laki itu nonton bareng sama kawan-kawannya gitu. Pasti Kayaknya peluang- digodain. Pasti digodain, nggak mungkin enggak loh gitu. Itu kayak hiburan lain loh buat laki-laki itu. Ya. Jadi nih bagi kalian cewek-cewek, kalau nanti misalnya ada cowok kalian yang ternyata kabari kalian dia mau nonton nggak sama kalian tapi dia mau nonton dengan teman-temannya, itu perlu dicurigai dia bakalan godain pelayan bioskop. Iya nggak sih? Iya kan? Gitu lah. Sama apa lagi kalau SPG rokok memang begitu ya. Setelannya kayak gitu-gitu gitu. Kalau rokok masuk akal karena yang merokok lebih banyak cowok, Wak. Nah, ya kan? Kalau menurut aku kayak yang nonton bioskop sama yang naik pesawat tuh nggak lebih banyak cowok. Iya nggak sih? Iya bang. Iya kan? Kecuali SPG rokok mentol, mungkin harus cowok yang jual karena yang banyak ngerokok mentol cewek. Iya kan? Aduh. Iya benar. Kenapa ya cewek suka ngerokok mentol? Wak? Enggak tahu ya. Aku pengen gitu ngeliat cewek ada ngerokok Ada sih. apa gudang garam gitu nggak? Ada kayaknya. Hah? Ada nggak sih cewek ngerokok gudang garam? Itu keren loh kalau menurut aku. Anjing. Ada nggak ya? Ini bagi kalian dengerin ya. Ada nggak teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri cewek nih yang ngerokok tapi rokoknya gudang garam atau enggak jarum atau enggak samsu gitu? Anjing itu keren loh. Perlu dikawanin loh orang-orang cewek-cewek yang kayak gini kayaknya kalau menurut aku. Iya. Hah? Itu pasti nggak ada malunya lagi cewek ini. Udah oke kali buat dikawanin sih kalau menurut aku. Iya. Terus apa lagi tuh? Apa namanya? Ada menurut aku tuh pekerjaan yang nggak penting gitu ya. Posisi yang nggak penting yang ya buat Kenapa apa masih sih? tetap ada gitu? Percuma gitu loh. Contohnya apa? Ini apa namanya? Ini di tempat hiburan malam ya. Kayak di Kampung Bulan kan banyak nih. Pop-up gitu kan. Pop-up gitu. Diskot-diskot segala macam lah ya. Itu menurut aku tuh
udah ada pangsa pasarnya, dan kalian tuh nggak harus ngepromo-promoin segitunya gitu, sehingga bikin posisi yang menurut aku tuh nggak penting gitu. Contohnya apa, Bit? Apa? PR. Ya. Hah, PR tuh kebanyakan cewek apa cowok? Cewek. Public Iya. relationship gitu ya. Iya. Hah. Sedangkan kalau di tempat-tempat hiburan malam itu, ya kita nggak usah munafik lah ya, ujung-ujungnya kan ada prostitusi juga gitu. Nah, Dan kita tahu prostitusi itu udah laku tanpa harus dipromosi. Kenapa harus ada posisi itu cuma untuk apa sih, formalitas doang atau apa narik gitu? kaum Adam gitu ya. Jadi tuh undang-undang orang gitu nggak, aduh kalian tuh nggak harus segitunya gitu. Jualan kalian tuh kan tetap laku gitu, nggak tanpa harus ada posisi kerjaan kayak gitu. Udahlah, karena kerjaan dia tuh nggak gitu juga gitu loh. Oh, iya iya. Ngerti nggak? Tugas dia PR itu public relationship kan, untuk ngasih tahu, oh kita ada ini loh, ada promo ini loh, ada promo itu loh. Setelah itu apakah kerjaan dia akan jadi itu aja? Kan enggak gitu. Setelah kita masuk ya kerjaan dia tuh nggak gitu loh sebenarnya gitu. Dia sebenarnya apa ya? Sebenarnya kerjaan itu multifungsi, dan yang kerja itu harusnya ngerti loh, kerjaan aku tuh nggak gitu aja gitu. Ngapain mau sih gitu? Gak usah jadi PR lah, udah sekalian aja jadi itu, udah lah gitu. Iya, maksudnya apa sih, gak perlu lah kayak gitu, udah laku lah gitu. Ya sebenarnya kayak di hiburan malam, tempat hiburan malam gitu, seharusnya ada PR yang cowok juga. Soalnya kan cewek juga lumayan banyak yang masuk ke tempat kayak gitu. Nah, benar. Iya benar, setuju aku kalau Ya kan? itu. Jadi sebenarnya ada tiga yang harus ada tiga usaha gitulah yang harus bikin ada pekerja cowoknya gitu kan. Yang pertama tadi kayak bioskop, terus maskapai, yang ketiga adalah tempat hiburan malam gitu kan. Soalnya kan cewek juga banyak ke tempat hiburan malam kan. Mereka dilayani sama siapa coba? Iya kan? Iya kan? Iya. Harus Ya paling enggak mengurangi jumlah pengangguran cowok gitu loh, maksud aku. Hah? Dan dapat hasil yang enak-enak di akhir juga, tau gak kok? Iya. Apalagi di bidang hiburan malam gitu kan. Iya kan? Gitu, saudara-saudara. Nah, tercerahkan nggak kalian? Iya. Enggak ya? Terserahkan lah. Sorry lah. Kita udah setengah jam ngomongin profesi yang sebenarnya nggak penting tapi ada gitu. Tidak terasa, saudara. Apa namanya? Itu kebanyakan yang kerja itu kan cewek kan, ya kan? Terus menurut aku cewek-cewek ini selain pekerjaan juga yang kayaknya pekerjaan itu nggak penting tapi cewek itu ada di situ, selain bisa, cewek ini kan berarti kan dibodoh-bodohin untuk mau kerja seperti itu gitu ya. Sebenarnya ada pilihan kerjaan lain gitu, kenapa harus kerja mau kayak gitu gitu. Juga cewek ini apa ya, menurut aku tuh kadang banyak yang nggak penting ya sih, yang dibeli itu menurut aku sudah nggak penting-penting amat tapi kenapa harus dibeli gitu ya. Contohnya ya, cewek itu suka koleksi tas, Fit. Iya. Ya. Terus koleksi apalagi sepatu misalnya. Nah, kalau untuk koleksi kayak begitu, kalau misalkan yang dibeli itu harganya jutaan, ya kan, jutaan, terus yang kayak punya brand-brand, ya oke lah, ya channel, apalagi Hammer lah, apa segala macam gitu-gitu, sepatu gitu ya. Dengan alasan untuk investasi, aku masih bisa terima. Tapi untuk orang awam yang kalian masih punya gaji UMK, terus kalian harus koleksi tas gitu, cuma harga ratusan ribu, itu KW 3 juga, buat apa dijual juga nggak akan laku lagi gitu, nggak akan laku lagi gitu. Maksud aku yakin lah di luar sana tuh banyak lah cewek yang kayak gitu. Apalagi cowok yang deketin kalian juga nggak ada gitu kan. Terus kalian koleksi tas, sepatu gitu ya, apalah tek-tek bengek segala macam yang menurut kalian bisa jadikan bahan investasi, ternyata nggak berguna amat, dan kalian juga nggak pakai tas itu setiap hari kan. Bahkan mungkin bisa dihitung lah setiap jalan apakah kalian pakai tas yang sama atau tas itu ganti-ganti berapa kali juga enggak gitu kan. Percuma sih menurut aku, buang-buang duit aja sebenarnya sih. Kalau mau invest, kalau menurut orang ekonomis ya lebih senang beli properti, kalau nggak beli tanah aja sekalian. Tapi kalau emak-emak zaman dulu, aku lebih bisa terima masuk akalnya. Kenapa? Karena pasti dia mikir mendingan aku beli emas
Ya minimal beli panci lah. Hah. Karena kepake, Fit. Kelihatan, Fit. Ini kepake gitu. Kalau beli-beli kayak gitu, menurut aku sih kayaknya nggak kepake-kepake amat sih gitu. Tahu pun kalau dipakai paling sekali 2 kali udah ditaruh gitu kan. Dicuci juga nggak, ditaruh aja gitu. Ujungnya berdebu dan nggak kepake. Buang duit. Kayak mungkin cewek-cewek yang kelas atas nih oke lah gitu Ah, kan. Ini cewek-cewek yang menengah ini yang mencoba menengah. buat itu juga gitu. Yang menang ke bawah itu, buat apa gitu? Maksudnya, ya udahlah gitu. Mereka tuh koleksi begitu ya, karena mereka nyadar gitu. Mereka tuh punya duit gede dan mereka tuh investasinya bisa dijual kembali. Udah Dan dan cowok atau enggak suami dari cewek-cewek ini juga pintar korupsinya atau enggak? Iya kan? apalagi kalau pejabat, wis, ngeri, nggak bisa diikutin lah, nggak bisa. Ini kalian yang cowok kalian yang gajinya UMK atau mungkin yang belum kerja, cuman kalian sebagai cewek juga ikut-ikutan kayak gitu, ya nggak cocok gitu kan? Iya kan? Masih banyak lah lahan investasi yang kalian bisa gunakan gitu dibandingkan kalian beli apa namanya, ya barang-barang KW gitu ya, disimpan ya buat apa sih gitu. Dan itu ada lagi orang kayak gitu. Ya gitu ya, coba cewek-cewek itu ya dipertimbangkan lah. Mana yang diperlu, mana yang dipengen. Supply and demand-nya dipertimbangkan lah. Disesuaikan gitu. Jangan jangan terlalu ngikutin tren lah. Kebanyakan orang yang gitu ngikutin tren tuh yang nggak seberapa keren juga sih. Kalau yang ngikutin, lebih bagus kita menciptakan tren aja, kayak podcast kita. Nggak keren-keren amat sih karena udah ada yang pakai sebenarnya. Coba kita duluan bikin podcast ini. Gila kok. Apa lagi? Ya, apalagi Pet? Silakan Pet. Apa ya? Aku agak risih gitu sama orang yang suka bohong, tau gak? Kenapa? Kawan sendiri sih kayak ya zaman sekolah ada, zaman kuliah ada, sekarang pun ada. Kayak banyak kali kebohongan-kebohongan dari dia gitu, cerita yang dia buat-buat. Tapi aku tahu sebenarnya cerita yang dia ceritakan itu dibuat-buat dan bohong. Aku tahu aja gitu dia cerita ini bohongnya kok gitu kan. Tahu aku cuman kenapa ada orang-orang kayak gini ya? Kalau aku kayaknya ya, aku nggak pernah loh kayak cerita yang mengada-ngada gitu. Kayak buat apa sih? Apa pasti orang-orang kayak gini kayak nyari perhatian, pengen didengar sama orang-orang kayak gini kan? Pengen vokal gitu dia, ngerti nggak sih? Kenapa ya orang-orang ada ya kayak orang-orang kayak gini? Kenapa tuh ya? Gak ngerti juga sih. Aku tahu loh dia nih cerita bohong, gitu. Tapi kenapa harus cerita bohong terus gitu? Bukannya semua Iya, orang. makanya aku tuh suka yang real tuh aku suka, Wak. Iya nggak sih? Iya, maksudnya bukannya semua orang suka bohong ya, tapi kalau bohongnya keseringan juga kelewatan Iya, lah. maksud aku tuh ya kebanyakan sih cowok yang gini. Maksud aku tuh ya, kalau kalian mau bohong, nggak ke kawan-kawan kalian gitu. Lebih oke tuh kalau kalian bohong tuh ke cewek kalian tuh nggak? Ada jalurnya loh. Kalau kalian pengen bohong tuh ada jalurnya. Bukan ke teman-teman kalian gitu. Kalian kalau pengen bohong, jalurnya adalah kalau kalian pengen bohong tuh ya ke cewek kalian itu. Gitu nggak sih maksudnya? Hah? Iya. Ya, ngerti nggak? Kalau kalian pengen bohong ya ke cewek kalian aja bohong, nggak usah ke teman-teman kalian. Ya sebagaimana yang dilakukan semua cowok gitu loh. Iya kan? Kenapa ya ada aja orang-orang kayak gini? Terus apa lagi? Maksudnya motifnya apa sih orang-orang ini kalau ngobrol selalu? Pasti pengen didengar, pengen dapat perhatian, pengen vokal sendiri gitu kan? Menunjukkan gitu kalau dia ada pernah pengalaman apa, Itu juga satu, pengen orang tahu kalau dia nih aku pernah gini, banyak aku pengalaman pernah kayak gini gitu kan. Ya padahal belum tentu iya juga sih gitu ya. Buat apa sih gitu? Mau mereka selalu yang jadi subjek tuh nggak kok? Ya. Iya kan? Enggak loh gitu. Caranya nggak gitu juga. Kami itu nih ya, bagi kalian yang suka cerita-cerita bohong itu, percayalah sama aku.
semua teman kalian tuh tahu kalian bohong. Hah? Iya. Tahu mereka kalau sebenarnya. Cuman Iya kan, cuman ya mungkin ada beberapa yang nggak mau mengungkapkan itu gitu. Ya, jadi banyak dari kawan kalian tuh pasti yang apa sih orang ini bohong terus, pasti kayak gitu. Ya ada jalurnya kalian pengen bohong tuh, bohong ke cewek kalian aja. Kalian udah bohong ke cewek kalian, udah bohong ke orang tua kalian, sekarang pengen bohong ke kawan-kawan kalian gitu kan? Ngerti nggak? Iya, stop tipu-tipu lah. Iya. Anjing ini gak ada ketawa sama sekali ya, babi. Aduh. Pantek lah kalian. Iya. Apalagi ya? Ini udah Apalagi Wan? Hah? Inilah satu lagi mungkin. Kayaknya tapi apa? apa ya, maksud aku kalau kawan-kawan bohong itu ada sisi kasihannya Fit, kalau menurut aku, karena kayak ini kalau versinya aku sih ya, cowok itu bisa bohong tapi cewek itu kayak lebih jago bohong. Cowok salah, cowok itu biasa bohong tapi cewek itu lebih jago kalau bohong. Ngerti gak? Sebiasa-biasanya cowok itu berbohong, ya ketahuan lah kalau dia tuh lagi bohong gitu. Ngerti gak? Tapi kalau cewek itu bohong, kita tuh gak tahu kalau dia lagi bohong atau enggak gitu, Bin. Nah, gitu. Kalau menurut aku ya. Itu menurut aku ya. Kalau menurut aku gini. Karena kalau cowok bohong itu cewek nggak terima, tapi kalau cewek bohong itu cowok terima-terima aja. Ya, iya. Anjing. Iya nggak sih? Anjing gak gitu, anjing udah. Hah? Hah, anjing lagi gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Juga kalian juga bisa nebak lah gitu kan. Seberapa banyak cowok yang ketahuan selingkuh sih gitu. Padahal cowok itu udah pinter banget tuh nyembunyiin ini. Ketahuan juga kan karena cowok tuh bego nyembunyiin kebohongan tuh. Ah, coba cewek yang begitu yang selingkuh terus bohong gitu. Ya kita tuh percaya aja gitu, dia tuh lagi bohong kita percaya. Cewek bohong aja cowok tuh masih percaya, apalagi cewek itu nggak bohong gitu. Iya nggak ketahuan aja Cowok itu masih percaya gitu. masih percaya. Bukan. Yang udah ketahuan aja di nggak papain, apalagi nggak ketahuan gitu makin menjadi-jadi cewek ini kayak gitu kan. Gila bro. Aduh, gila. Kasihan jadi cowok. Iya sedih loh jadi cowoknya sebenarnya. Iya. Iya banyak lah. Kalau mau tahu lebih banyak tentang cowok nonton stand up-nya Adril. Iya. Terus ya, menurut aku gitu loh. Apa namanya? Kalau orang relationship itu mereka wajar ya, tukar pikiran tuh wajar gitu. Kalau yang udah kerja tuh dia saling menceritakan, ya kerjaan aku gini yang gitu. Menurut aku masih masuk akal. Terus kayak kalau sekolah gitu, itu kuliah gitu, dia ngerjain dosen aku gini nih. Tugas aku banyak apa segala macam gitu. Kayak gitu tuh masih masuk di akal. Tapi kalau udah salah satu dari mereka ini menceritakan dia nggak suka sama individu tertentu, misalnya temen aku nih gini. Tapi dia menceritakan orang-orang ini terus gitu loh. Selama berhari-hari. Ngerti gak Gon? Iya. Terus kita yang di umur kita yang udah belajar segala macam gitu kan, itu kayak gimana ya rasanya gitu ya? Kok ada yang beda gitu? Perlu dicurigai gitu. Itu akan timbul sendiri rasa itu gitu. Kok gitu ya gitu. Seolah-olah di tempat kerja dia, di tempat kuliah dia misalnya, kenapa harus individu satu ini aja yang disebelin, dan kenapa harus dia terus yang diceritain gitu loh? Iya. Ngerti gak lo? Iya ngerti. Kayak ada yang diceritain itu pasti tahu lah, ini kayak ada something wrong deh gitu. Cuman kau tuh gak cerita aja kenapanya gitu. Itu tuh kayak ada indikasi, menurut aku tuh indikasi bohong terlihat dari apa yang kalian ceritakan selama berhari-hari, selama terus menerus gitu loh. Jadi kalau ngeluh tuh jangan itu aja yang dikeluhkan gitu. Itu pasti ada apa-apanya kalau kalian ngeluh cuma itu aja gitu. Ke orang-orang ini terus gitu kan. Iya udah. Kita nggak suka sama orang, ya udah nggak suka aja gitu. Ya sekali aja gitu, cukup tahu aja. Ini nggak suka, nah itu aja gitu. Tapi kalau nggak sukaan ini ditunjukkan selama berhari-hari, itu bukannya kau nggak suka, tapi kau tuh suka gitu menceritakan dia, udahlah gitu. Iya. Itulah kenapa dalam stand up-nya
Adri selalu bilang kalau nggak bisa dibalik gitu cewek tuh nggak? Iya kan? Iya, iya. Kalau menurut aku sih gini, apa masalah pembalikan keadaan gitu ya? Emang kata Adri kan kalau apa yang kita lakukan tuh nggak bisa kita tuntut buat balikin ke cewek gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Kayak kalau misalnya cewek yang salah cowok yang minta maaf tapi cowok yang salah cewek yang minta maaf dan cewek yang salah tetap cowok yang minta maaf gitu, itu nggak bisa dibalik gitu. Dan cowok itu nggak bisa tuh menuntut ceweknya itu ngebalain keadaan seperti dia, tau nggak kok? Tapi cewek selalu bisa nuntut cowoknya itu mencoba membalikkan keadaan apa yang cewek rasa, tau nggak? Kayak gitu loh sebenarnya. Hah? Iya, iya. Misalnya nih, cewek bilang, kamu tuh kok kayak gitu ya? Coba kamu balik keadaannya. Kamu jadi kamu yang aku gituin. Cowok terima mesti, misalnya, oke gitu. Cuman kalau kayak cowok bilang, kamu nih yang kayak gitu ya, coba dibalik keadaannya. Kamu jadi ini. Cewek masih nggak mau. Kayak emang nggak bisa dibalik kalau cowok ke cewek. Cuman kalau cewek ke cowok, kayaknya bisa gitu. Ini ngerti nggak sih kalian? Ya gitulah ya, kira-kira. Ya sebohong-bohongnya cowok masih ketahuan lah. Ya, 46 menit. Ada lagi satu, inilah yang mungkin kalau menurut aku ya. Ada sekarang kayaknya salah satu tren yang udah terlewatkan gitu. Dari beberapa banyak tren yang udah terlewat gitu kan. Yaitu adalah tren orang pakai pin atau enggak gantungan kunci. Kayaknya itu udah mulai redup sekarang. Ya enggak sih? Kalau menurut kalian betul enggak itu? Kayaknya zaman dulu di tas-tas kawan-kawan kita atau mungkin di tas kita gitu banyak yang disematkan pin atau digantung-gantungan kunci gitu. Tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak ada orang kayak gitu. Kenapa tuh? Iya kan? Betul nggak aku? Betul. Hah? Dulu apapun ada pinnya gitu. Sekarang paling yang ada pinnya ya pin partai atau enggak pin kegiatan sosial gitu kan. Iya, iya. Udah mulai berkurang gitu. Dan gantungan kunci juga kayak gitu. Dulu apapun bentuknya pasti ada gantungan kuncinya. Sekarang kayaknya udah nggak ada orang yang pakai gantungan kunci buat di tas mereka. Tapi dulu sampai itu Meteor Garden itu nggak cuma sinetron itu loh yang terkenal. Posternya ada, gantungan kunci sampai ke pin-pin Meteor Garden tuh ada. Aku udah lihat loh orang pakai pin itu. Iya kan, mulai berkurang ya tren itu gitu. Cuman aku masih punya kawan yang di tasnya itu gantungan kuncinya itu adalah dari kartu perdana provider, tau nggak lo? Bekas. Iya, bekas kartu perdana provider gitu. Dan banyak kali. Itu buat apa sih dia bikin gantungan kunci kayak gitu? Garing kali ya. Iya, emang berkurang pin sama gantungan kunci ini ya. Kenapa ya? Iya, kenapa tuh? Itu trennya berubah ya? Berubah tuh trennya. Iya kan, kalau gantungan kunci ya, sebenarnya apakah tren gantungan kunci ini berkurang karena inovasi orang dalam memberikan souvenir perkawinan itu lebih banyak lagi di luar gantungan kunci, ataukah yang ngasih souvenir gantungan kunci di perkawinan itu sedikit gara-gara tren ini udah nggak ada lagi? Bingung kalian kan? Iya kan? Ngerti gak maksudnya? Ngerti bego. Ya kan? Karena sekarang orang di perkawinan gitu ngasih souvenirnya selain banyak kali gitu selain gantungan kunci. Ada gelas lah, ada handuk kecil lah, ada apa lagi? Tempat tisu lah.
Gitu kan? Kalau dulu kan kayaknya gantungan kunci semua gitu loh. Jadi yang mana yang lebih dulu nih? Maksud aku kayak gitu. Mana yang lebih dulu? Tren gantungan kunci berkurang, baru souvenir gantungan kunci nggak ada, atau souvenir gantungan kunci yang berkurang dulu baru tren ini meredup gitu? Anjing, bingung kalian kan? Hah? Ke situ-situ aja kalian ngomong. Muter aja kan. Tapi kalian mengiyakan ini dong. Mak dong lagi babi lah. Ada lagi dulu tren. Zaman-zaman kita sekolah dulu apa ya? Balap liar. Balap liar ya. Sekarang masih ada nggak? Masih Iya. ada sih Masih kalau ada, aku. Tapi kayaknya bocah-bocah juga. Iya masih ada sih, cuman mungkin berkurang aja gitu. Kayaknya itu dulu keren kali kalau ngeliat yang kayak gitu tuh udah kayak ya anak sekolah tuh kayaknya tongkrongan harus kayak gitu. Apa kayak balap motor, kayak balap mobil. Dulu kan di sini ya, di Batam gitu ya. Ada tuh beberapa lokasi yang dijadiin memang kayak gitu kan. Semua orang tuh apalagi anak waktu itu anak sekolah ya rela pulang malam demi buat nonton kayak gitu. Terus jadi kayak zaman-zaman ikut geng motor kayak gitu ya, cuman kalau dulu kan belum ada begal-begal gitu ya. Terus ya kayak cabe-cabean kan itu dari dulu sebenarnya udah ada gitu kan. Itu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh kalau si cewek ini bisa jadi pacar si pembalap itu gitu. Ya padahal apa sih itu cuma jadi piala bergilir aja kan, kasihan gitu sebenarnya. Iya. Nah itu tuh udah ada sebenarnya, cuman ya baru ngetrennya sekarang aja sih semenjak naik cabe-cabean itu. Sebenarnya balap liar tuh udah dari dulu juga udah ada sih di sini gitu. Apa sih yang dibanggain gitu? Itu nggak ngerti ya. Kayaknya buat orang-orang yang ikut kayak gitu tuh kayaknya sayang kali sih. Aku nggak dibilang ngikutin sih enggak, tapi kalau nonton sih pernah gitu ya. Nggak enak-enaknya juga nggak ada sih. Taruhan juga enggak. Tahu juga enggak gitu. Jatuh itu sakit loh, jatuh tuh. Sebenarnya penontonnya nungguin ada yang jatuh aja. Iya. Iya kan? Hah? Udah lah, orang Indonesia tuh lebih senang ngeliat orang menderita loh gitu. Iya, Udah. iya. Kita tuh bahagia ngeliat orang menderita kayaknya gitu. Dia lihat aja mainannya kan kayak gitu-gitu aja gitu. Apa lagi? Berantem. Lihat orang berantem kita di sekolah tuh seneng loh. Udah lah, jujur aja lah kalian. Itu kok orang-orang yang pernah sekolah, itu kalau temannya sekolah di berantem di sekolah itu kita seneng loh. Ada hiburan lain gitu loh sekolah tuh. Selain lihat guru marah-marah gitu ya. Lihat orang berantem terus lihat ya, berapa orang yang misalkan, berapa orang yang nonton. Yang lebih banyak yang mana? Yang nonton kan? Yang misalnya satu orang. Yang nonton tuh banyak orang gitu. Dan kalian tuh membiarkan itu terjadi loh. Gila kalian ini. Dan kita senang gitu lihat kayak gitu, kita senang kok. Siapa yang menang nih? Hah? Siapa yang menang? Iya. Cuma gara-gara cewek lucu-lucu lah. Jajan bapak kelahi. Berebut cewek yang belum tentu jadi istri juga kelahi. Tapi sih kayak kebanyakan dari yang mereka yang kelahi ini nanti ujung-ujungnya bakal jadi kawan, tau. Iya. Kayak gitu nggak sih? Dan pas setelah kalian lulus berapa tahun kemudian dan kalian ketemu sama orang yang pernah kalian kelahi itu, kadang ketawa-ketawa sendiri lucu loh. Kita dulu kelahi gara-gara apa ya gitu? Malah lebih dekat orang ini sih sama aku. Gara-gara apa gitu ya? Iya kan? Dan datang tuh, terus cewek yang diperbut itu datang tuh pas reunian itu gimana rasanya gitu ya? Oh anjing tuh aku tuh lu ya. Oh ini kelahi gara-gara gitu. ini kelahi gara-gara cewek gitu. Ah misalnya. Wah itu nggak kali sih, nggak ini kali. Tapi sih, ada, Iya. tapi ada gitu. Berantem tuh gara-gara cewek itu. Itu umum ya, cuman kayak menurut aku sih kayaknya nggak masuk akal gitu. Berantem gara-gara cewek gitu. Bukan berarti kita nggak membela si cewek yang kita perebutkan sih. Kalau dia naksir mah ya dia nggak akan pindah ke inilah ya. Nggak akan pindah cari cowok lain lah gitu. Justru kan dia cari cowok lain tuh karena dia si nggak laki-laki oke. bego aja gitu ya. Iya loh gitu. Jadi ngapain sih gitu? Ya udah lah gitu. Kalau dia mau cari orang ya biarin gitu. Mungkin di kita ada yang kurang atau apa gitu. Dan kerasa intinya itu kayak awkward momennya itu pas oke lah sih kita berkawan gitu lah ya sama yang berkelahi itu sama berantem itu. Sih kan pas reunian tuh agak gimana gitu, jadi pas ceweknya datang gitu kan. Aku dulu yang kalian rebutin itu loh gini gitu. Aduh gitu. Tapi sekarang kalian malah udah nikah duluan.
Dulu aku yang kalian perebutkan, sekarang aku yang nggak dapat jodoh kata. Sian. Ya, kayak gitu lucu juga ya. Ada nggak orang banyak mungkin ya orang yang kayak gitu ya. Dulu udah diperebutkan, cuman sekarang dia nggak kawin, cuman yang dulu memperebutkan dia itu Udah kawin semua. udah kawin semua sekarang. Hah? Iya. Udah ya, mungkin itu aja ya, udah 55 menit juga ternyata. Wah, nggak berasa coy. Ada sedikit promosi lah gue. Ya. Bagi kalian yang dengar ini dan kalian lagi di Jakarta, mungkin nanti kalian bisa nonton stand up di tanggal 9 dan 16 April 2016. Itu di 9 April ada Adriano Kalbi sama Aco. Di tanggal 16 April ada Semi Not a Slim Boy sama Rindra Dana, ponakannya Om. Nah, itu tempatnya adalah di Pongmi Kemang. Tuh. Itu kursinya terbatas. Anjing nih, aku promosinya kayak kenal kali gitu sama orang ini, kalau enggak gitu kan. Soalnya aku ngefans sama orang ini gitu ya, makanya aku promosin, nggak apa-apa. Ya, dan jelaskan yang tadi aku sebutin. Apa perlu diulang lagi? Iya. Kayak di TV-TV kan kayak gitu tuh. Itulah. Apa? Itu satu. Tur itu? Ya, itu satu. Terus yang kedua, bagi kalian yang dengar ini dan kalian lagi di Batam, kami Stand Up Indo Batam bakalan ada program, namanya itu adalah tutur kata. Jadi kami tur ke kafe-kafe buat stand up. Misalnya di hari ini kafe A, minggu depan atau lusa kafe B gitu. Kayaknya ada sekitar 10-an kafe atau angkringan. Mungkin dimulai di akhir Maret atau enggak di awal April gitu. Ya bagi kalian yang punya kafe atau kalian ada kawan yang punya kafe gitu, mungkin bisa komen atau kasih tahu ke kami dengan email gitu ya. Kafe kalian bisa didatangin oleh komika-komika Batam, nggak apa-apa, boleh gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Mungkin info lebih lanjut follow Twitter Sui Batam lah, kayak gitu ya. Oke. Udah ya, mungkin ya tetap promosiin diri kami juga. Bisa di follow Twitter aku di @hafitra, Instagram aku @hafitra_ciptautama, Twitter Dian @dianantono20, Instagram Dian @dian_antono. Podcast ini bisa kalian ikutin juga di SoundCloud-nya Podcast Dadakan. YouTube juga ada namanya itu Podcast Dadakan. Ya bisa di subscribe, di like, di komen, di apapun lah. Mau dislike lah, suka-suka kalian. Memang kami peduli, enggak babi. Terus juga yang mau tanya mau yang apalah segala macam bisa kirim email ke podcastdadakan@gmail.com. Anjing udah jelas sekali ya aku jelasinnya. Babi lah ya kan. Udah ya segitu aja lah ya. Sampai jumpa di episode 13. See you. Pantai lah kalian semua.